warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Nur Hasanah. Saya dari Prodi PGMI 2B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 8 makalah yang telah dipresentasikan untuk memenuhi UAS mata kuliah psikologi. Materi yang pertama adalah tentang interaksi edukatif dan komponen-komponennya. Interaksi edukatif merupakan proses komunikasi timbal balik antara guru dan siswa yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Beberapa ciri utama interaksi edukatif meliputi adanya tujuan yang ingin dicapai, penggarapan materi khusus, aktivitas siswa, peran guru sebagai pembimbing, batas waktu, metode untuk mencapai tujuan, dan evaluasi. Komponen-komponen utama interaksi edukatif meliputi tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat pembelajaran, sumber pelajaran, dan evaluasi. Selanjutnya, materi tentang variasi individual, gaya belajar, gaya berpikir, kepribadian, dan temperamen. Variasi individual dalam konteks pendidikan merujuk pada perbedaan yang ada di antara individu dalam hal kemampuan, gaya belajar, minat, kebutuhan, dan karakteristik lainnya. Aspek variasi individual dalam konteks pendidikan adalah kemampuan akademik, gaya belajar, minat, kebutuhan khusus, karakteristik personal, dan ini sangat penting untuk dipahami setiap pengajar agar mereka dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi unik setiap anak. Gaya belajar dan berpikir memiliki pengaruh terhadap pendidikan. Gaya belajar adalah cara seseorang menerima hasil belajar dengan penerimaan yang optimal. Setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Gaya berpikir adalah cara seseorang dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan yang optimal. Dengan cara yang lain, kegiatan berpikir juga melibatkan seluruh pribadi seseorang dan juga melibatkan perasaan dan kehendak seseorang. Ada 3 teori gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Dan ada 4 ragam gaya berpikir, yaitu pemikir sekuensial konkret atau SK, pemikir acak konkret atau AK, pemikir acak abstrak atau AA, dan pemikir sekuensial abstrak atau SA. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor internal atau faktor dari dalam diri siswa, faktor eksternal atau faktor dari luar siswa, dan faktor pendekatan belajar atau approach to learning. Kepribadian adalah pikiran, perasaan, dan perilaku yang menjadi ciri khas seseorang ketika menghadapi dunia. Lebih lanjut, kepribadian juga dapat diartikan sebagai pola perilaku, ritme, pemikiran, motivasi, dan emosi yang berbeda-beda yang memberikan karakter individu sepanjang waktu dan dalam situasi yang berbeda. Terdapat 2 faktor besar yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang, yaitu faktor internal dan eksternal. Kultural pada pendidikan, yaitu kultur dan etnis, pendidikan multikultural, dan gender. Diversitas sosiokultural merujuk pada keberagaman dalam budaya, tradisi, norma, dan nilai-nilai di dalam suatu masyarakat. Hal ini mencakup perbedaan dalam bahasa, agama, etnis, dan kepercayaan, serta praktik-praktik sosial yang beragam dari segi etnis dan kultur. Diversitas sosiokultural mengacu pada perbedaan dalam aspek-aspek seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh berbagai kelompok etnis di dalam suatu masyarakat. Ini mencakup perbedaan dalam pakaian tradisional, upacara adat, makanan khas, serta sistem kepercayaan dan nilai-nilai yang dipegang oleh setiap kelompok etnis. Dalam konteks pendidikan multikultural dan gender, diversitas sosiokultural menyoroti pentingnya memahami dan mengakui perbedaan budaya, latar belakang etnis,
serta peran gender dalam pembelajaran dan pengajaran. Selanjutnya adalah materi tentang proses belajar anak berbakat dan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berbakat adalah anak yang mempunyai kelebihan kemampuan berpikir yang melebihi anak-anak biasa lainnya. Ciri dari anak berbakat adalah mereka mampu memikirkan hal-hal yang tidak terfikirkan oleh anak-anak normal, memiliki rasa ingin tahu yang mendalam terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar, dapat menyelesaikan beberapa masalah sekaligus, mempunyai imajinasi berwawasan luas, dan cepat belajar mengadopsi hal-hal baru. Proses pembelajaran pada anak berbakat memerlukan program yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Sedangkan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang berbeda dengan anak lain pada umumnya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus apabila kekurangan hal atau bahkan lebih. Anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan anak yang memerlukan perawatan khusus akibat gangguan tumbuh kembang dan gangguan yang dialami anak. Pendidikan bagi anak berbakat dan anak berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan yang berbeda. Pendidikan inklusif menjadi salah satu proses untuk pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus. Pembelajaran inklusif adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa penyandang disabilitas dan siswa yang berpotensi cerdas dan berbakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan bersama siswa. Selanjutnya adalah materi tentang pendekatan behavioral dan kognitif sosial. Pendekatan behavioral berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, sedangkan pendekatan kognitif sosial berfokus pada kognisi yang tidak dapat diamati secara langsung. Pendekatan behavioral dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku dibentuk dan diubah. Pendekatan kognitif sosial dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana kognisi berperan dalam membentuk perilaku. Pendekatan behavioral dan kognitif sosial dapat diterapkan dalam pendidikan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Tokoh-tokoh seperti Ivan Pavlov dan Skinner dari pendekatan behavioral menekankan peran lingkungan eksternal dan proses pembelajaran dalam membentuk perilaku. Mereka menyoroti pentingnya stimulus, respon, dan penguatan dalam proses pembentukan perilaku. Di sisi lain, tokoh seperti Albert Bandura dari pendekatan kognitif sosial menambahkan dimensi baru dengan menekankan peran proses kognitif dan sosial dalam pembentukan perilaku. Selanjutnya adalah materi tentang penyebab lupa serta faktor yang mempengaruhinya. Lupa secara umum adalah tidak adanya kemampuan untuk mengingat ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman masa lalu yang ingin dimunculkan kembali. Beberapa faktor yang membuat lupa adalah: yang pertama, adanya konflik antara item-item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori. Yang kedua, tekanan terhadap sistem yang telah ada. Yang ketiga, perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dan mengulang materi. Yang keempat, perubahan sikap dan minat siswa. Yang kelima, materi yang telah dikuasai tidak pernah digunakan. Yang keenam, perubahan urat saraf otak. Sedangkan cara untuk mengurangi lupa diantaranya overlearning atau belajar lebih, extra study time atau tambahan waktu belajar, dan mnemonic device atau muslihat memori. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah materi tentang proses kognitif kompleks, yaitu thinking atau berpikir kritis dan berpikir kreatif, problem solving, dan transfer belajar. Secara sederhana, kognitif diartikan dengan kemampuan berpikir seseorang. Berpikir kritis adalah
kemampuan berpikir rasional dan tertata, yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide dan fakta dengan menggunakan proses analisis dan evaluasi. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru, solusi kreatif untuk masalah, dan membuat sesuatu yang bernilai dengan cara yang berbeda dan baru. Problem solving adalah salah satu bagian dari proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan atau pemecahan masalah. Dan yang terakhir, transfer belajar, berarti pengalihan hasil belajar dari pelajaran yang satu ke mata pelajaran lain atau ke kehidupan sehari-hari di luar lingkungan sekolah, yang merujuk pada menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau konsep yang dipelajari. Materi terakhir adalah konsep bimbingan belajar dan pendekatan remedial. Bimbingan belajar adalah proses di mana guru atau pendamping membantu siswa dengan mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif dan mengembangkan keterampilan agar siswa dapat menghindari atau mengatasi kesulitan belajar yang ditemuinya, guna mencapai hasil belajar yang optimal. Sedangkan pendekatan remedial adalah kegiatan yang dirancang untuk membantu siswa yang kesulitan mempelajari materi pelajaran. Nah, sekian 8 materi. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.